Halo, Assalamualaikum. Kenalkan, nama saya Nisa dan narasumber saya bernama Perkenalkan nama saya Stefanius Somkur. eh, Stefanus. Berasal dari mana? Saya berasal dari Papua, Papua Barat ya. Spesifiknya, nama kampung kecil kamu apa namanya? Eh, Kota Sorong. Kota Sorong. Berarti kamu tinggal di kota ya? Iya. Oh, berarti kalau di kota tuh cukup lumayan gampang lah untuk menyentuh pendidikan kayak gitu. Kamu pendidikan SD, SMP, SMA di Sorong semua? Kalau ketiga saya SD di Pedraman di kampung, terus saya SMP di kabupaten, terus SMA di kota. Oh, berarti sempat di pedalaman. Iya. Berarti Pedraman. kalau di pedalaman kamu tinggal tetap di kota atau kamu memang tinggal di pedalaman situ? Kalau yang tetapnya tinggal di Pedraman, tapi kalau yang sering-sering itu tinggal di kota. Berarti orang tua di pedalaman itu. Iya, Kamu Pedraman. boleh spill nama itunya? Nama kecilnya itu, nama pedalamannya? Pedramanya di Kabupaten Tambrau. Tambrau. Iya. Tambrau. Iya. Oke, Kabupaten Tambrau. Iya. Jadi narasumber kita berasal dari Kabupaten Tambrau, kota Kota Sorong. Sorong, Papua Barat. Apa baru? Oke. Sebelumnya kita mungkin kenalan, kamu gimana ceritanya kamu bisa sampai kuliah di sini, gimana perjalanannya bisa kamu sampai masuk ke universitas kita ini, Universitas Edzar Sentika. Karena kan jauh ya, berapa pulau yang kamu lewati. Jadi kenapa kamu menetapkan pilihan tetap di Setza? Boleh diceritain? Tujuan saya ke sini karena awal pertama di Papua sana saya sendiri pikir bahwa ketika saya orang tua tidak mengirimkan saya dan saya sendirian tujuan untuk keluar Papua, dan ketika saya bisa menjadi membawa mencari di luar supaya ketika mendapat pengalaman, supaya ketika saya balik dan membawa pengalaman itu kasih nasihat kita pada adik-adik. Oke. Itu berarti tujuan kamu untuk berkuliah gitu kan? Iya. Yang ibu tanya tuh gimana ceritanya kamu bisa sampai sini? Apakah kamu kemarin ikut eh, beasiswa bidik misi atau apa gitu sebelum pas tamat kuliah sekolah SMA langsung mendaftar ke Setza atau ditawarkan universitas lain gitu? Saya waktu tamat SMA tes afirmasi dari pemerintah pusat. Saya tes 2 kali tidak tembus, dan saya sendiri mencari uang pribadi, dan saya punya orang tua sendiri mencari bantuan pribadi untuk saya bisa melanjutkan studi Oke. di sini. Di sini. Dan terus saya uh, sampai di sini baru saya mencari kampus dan sambungi saudara saya atas nama Sebum Jebro yang sedang sekarang dia kuliah di kampus Bung Hatta kampus 1. Dia yang membantu dan mengurus saya dan membantu urus semua di dalam kampus, dan selesai dari situ dan saya sendiri punya uang yang saya bawa dari Papua langsung saya bayar satu pendaftaran satu serentak, dan berapa tahun kemudian baru saya dapat dapat dari KIP beasiswa dari kampus ini. Oh gitu. Berarti kamu ada rekomendasi dari keluarga untuk kuliah di sini berarti. Ada rekomendasi dari saudara kamu untuk kuliah di sini. Ada. Oh, berarti sebelumnya kamu tahu Universitas Setza dari saudara kamu itu? Iya, ada kita kakak tingkatnya sudah
lulus. Mereka sudah lulus, terus ada yang sudah masih kuliah. Oh gitu. Oh berarti masih ada senior yang masih kuliah di sini gitu. Iya, masih. Yang mereka satu kota sama kamu? Eh, Beda provinsi begitu. Oh beda provinsi. Tapi komunikasi lancar sama mereka Iya, kan? sama. Oh, iya. Berarti kamu taunya Universitas Sedzia itu dari saudara-saudara ya, ibaratnya masih saudara-saudara satu pulau gitu kan. Iya, betul. Terus kalau untuk masuk di Sedzia, kamu kenapa pilih fakultas yang notabene ini kesehatan gitu? Kenapa? Tujuan saya untuk saat pilih kesehatan karena ketiga saya punya eh, orang tua di sana, belum ada petugas begitu untuk tugas di pedalaman. Oh gitu. Karena saya ingin bawa sambil kalau jurusan lain nanti ketika kalau saya tidak cepat tugas di kampung begitu pedalaman. Tapi kalau ketika sambil jurusan menurut saya bisa cepat untuk saya bisa tugas. Oke. Karena di pedalaman sana belum ada petugas begitu. Berarti memang ibaratnya mungkin bukan tidak ada, tapi mungkin minim ya, Iya. sedikit sekali gitu. Makanya kamu lebih tertarik kepada yang berhubungan dengan kesehatan. Tapi Mas, sebelumnya kamu jurusannya apa ya? Prodinya apa? Sekarang saya jurusan kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat. Sejauh ini kamu sudah semester? Sekarang saya sudah semester 3 tapi tingkat 2. Oh, sudah tingkat 2. Berarti sudah merasakan perkuliahan di sini 1 tahun lebih kurang ya. Iya. Itu selama 1 tahun kamu sering ke perpustakaan nggak? Kalau ke perpustakaan tuh sering-sering saja. Sering? Iya, tidak setiap hari. Tidak setiap hari. Kamu kenapa suka ke perpustakaan? Saya tujuan ke perpustakaan supaya saya membaca buku-buku yang di perpustakaan ini supaya ketika saya bisa menambahkan ilmu begitu. Oke, ibaratnya kamu sebelum perkuliahan kamu belajar dulu di perpustakaan. Menurut kamu perpustakaan kita cukup lengkap kah? Ada kekurangan kah? Atau ibaratnya menurut kamu sudah bagus kah? Gimana menurut kamu? Kalau menurut saya perpustakaannya semua lengkap karena keindahannya bagus sekali. Terus buku-buku semua lengkap. Semua lengkap. Berarti kamu tidak kesusahan untuk mencari materi-materi yang ingin kamu pelajari gitu ya? Iya. Terus kamu kalau sudah kuliah di sini dengan ilmu yang kamu dapatkan di sini, apa tujuan kamu yang mau kamu bawa ke kota kamu kembali, ke Sorong sana? Kalau tujuan saya untuk selesai dari kampus Universitas Sandika, nanti tujuan saya untuk ke depan saya balik ke sana untuk bisa membantu orang tua dan melayani masyarakat di pedalaman saya. Itu saja? Itu saja. Itu sudah misi kamu ya? Iya. Misi kamu ingin membawa ilmu tentang kesehatan ini dan balik bertugas di sana, mengabdi ke sana ya. Terus kamu tidak mau menyambung gitu setelah S1? Apakah ingin ada niatan buat nyambung S2, S3 atau gimana? Kalau menurut saya untuk melanjutkan selesai S1 melanjutkan S2 tergantung dari tergantung dari ada beasiswa. Dari beasiswa. Oh, kamu Kalau mengharapkan saya beasiswa bisa ya? kalau mampu dari orang tua kalau bisa mampu untuk bisa membantu saya bisa melanjutkan S2 lagi. Atau saya bisa lanjut di sini boleh atau saya bisa lanjut di luar Indonesia boleh. Itu tergantung dari saya. Ya tergantung
kamu nanti gimana ya rezekinya ya, atau kalau bisa dibantu keluarga atau dibantu kampus gitu ya. Kalau boleh cerita suka dukanya, ini kan jauh ya, kamu kan dari Papua sana, sementara di sini Sumatera banyak pulau yang kamu lewati. Dari segi biaya, dari segi kulturnya, dari segi makanan, itu kamu kesulitan nggak tinggal di sini? Eh, dari tujuan saya sudah ke sini, jadi kalau kesulitan saya sekarang, saya pikir bahwa yang penting saya selesaikan pendidikan, itu nomor satu. Terus kalau kesulitan suara makan minum, saya anggap di sini bahwa semuanya harganya murah, karena keadaan beda dari apa, dari di Papua Budayanya. dengan di sini. Ya. Karena di Papua, karena semua seperti makanan sayur semua murah, tetapi kalau semua apa seperti barang kios dan dari luar ke Papua, seperti mereka bawa lewat pesawat maupun kapal laut, itu agak mahal. Mahal ya. Iya. Berarti kalau di sini kamu menyesuaikan lah jatuhnya itu Iya, ya kan? menyesuaikan saja. Menyesuaikan saja, tapi nggak begitu sulit kan? Iya, tidak sulit. Untuk biaya tempat tinggal apa hari-harian itu tercover nggak sama KIP yang kamu terima? Sekarang saya sudah rasa semua sudah bisa. Sudah bisa tercover. Iya, karena saya sudah dapat bantuan dari beasiswa dari kampus, dan saya sendiri rasa bangga atau rasa sedih karena ketika saya punya kampus ini, saya ingat kemarin pendaftaran pertama, saya tanya ini uang pendaftaran berapa, terus uang semester berapa, uang semester 8.700.000, dan uang makan dan semua tugas dan kos. Dan saya pikir, tapi saya sendiri rasa pikir sekali, tapi ketika saya tes beasiswa dapat KIP dari kampus, saya sudah untung, sudah semua sudah membantu. Sudah tercover semua ya. Iya, jadi saya sendiri rasa berterima kasih untuk buat dosen-dosen dan ibu guru semua di kampus, karena ketika di sini saya pikir bahwa orang tua di sana tidak cepat untuk mengirim uang. Tapi kalau sekarang ini saya anggap bahwa kalau saya terima kasih untuk dosen yang sudah membantu 1.000, 2.000 dan semua Gitu ya. iya. Oh, berarti banyak yang bantu juga ya Iya. Stefanus ya di sini, karena kan kita juga tahu kita kampusnya ada 2 juga, itu ini ongkos dan segala macam ya. Berarti ibaratnya kamu tinggal di sini tidak sendirian jatuhnya itu kan. Setelah kamu berkuliah di sini, kamu punya dosen, punya teman-teman juga di sini kan, tidak ada kesulitan yang ibaratnya yang menyusahkan kamu, terlalu menyusahkan kamu. Jadi kamu sudah cukup bisa menyesuaikan diri di sini. Ya udah, mungkin sekian wawancara kita kali ini. Mungkin nanti ada step kedua, ketiga nanti untuk cerita-cerita lebih dalam lagi. Sebelumnya saya terima kasih untuk Stefanus, semoga cita-citanya di kampus ini, cita-citanya ilmu yang akan dibawa untuk ke Papua, untuk keluarga, semoga dilancarkan, semoga bermanfaat semua yang didapatkan di kampus ini, dan kamu lancar sampai kuliah, lulus kuliah lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk ibu yang sudah membantu dan semua dosen yang sudah membantu saya. Dan saya minta bersyukur. Iya. Oke. Itu saja, sekian dan terima kasih. Terima kasih.